Saya Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nah, kelompok kami akan membahas tentang iptek dalam bidang sosial budaya. Nah, sebelum lanjut ke isi video, aku akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada aku. Perkenalkan, nama aku CJ Sharon dari kelas 12 IPS. Yang kedua ada Alex, dia dari kelas 12 IPS juga. Lalu ada Sabrina, Kezia, Joshua, dan Nistel, mereka dari kelas 12 IPA. Nah, sekarang aku akan membahas pengertian dan kepanjangan dari iptek. Nah, kalau kepanjangan dari iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengertian dari iptek adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan teknologi dan pengetahuan, baik itu dalam hal-hal perkembangan ataupun penemuan baru. Nah, seiring berjalan waktu, dari tahun ke tahun pasti bakal ada penemuan baru guys. Contohnya kalau di era kita sekarang nih, ada kayak laptop, iPad, terus ada banyak jenis HP. Nah, HP zaman sekarang tuh juga ada banyak jenisnya, kayak ada yang bisa dilipat, bahkan ada yang nggak bisa dilipat. Di laptop zaman sekarang ini juga guys, laptopnya bisa kayak iPad gitu loh guys, bisa dilipat. Perkembangan iptek semakin tahun semakin meningkat pesat, dan itu juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu contohnya dalam bidang sosial budaya. Seperti pada zaman dahulu, banyak sekali orang menggunakan gaya pakaian klasik atau pakaian adat istiadat. Namun sekarang lebih banyak bervariasi, lebih banyak mengikuti gaya pakaian kebaratan atau lebih modern. Kita akan masuk ke dampak positif dari penggunaan iptek dalam aspek sosial dan budaya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, mungkin bisa kita lihat, kita sangat dipermudah dalam berkomunikasi jarak jauh, serta memperoleh informasi dari seluruh penjuru negeri, berkat adanya internet dan sosial media. Yang kedua, kita juga dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari berkat adanya transaksi secara online. Jadi kita bisa memesan makanan secara online, berbelanja, memesan tiket bepergian maupun memesan tiket nonton dan lain-lain, karena semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Lalu yang ketiga, iptek itu membuka ruang bagi masyarakat untuk berkarya dan menunjukkan budaya khas dari daerahnya masing-masing. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk berkarya serta menunjukin budaya dari daerah kita masing-masing, dan kita juga bisa mempelajari budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dan juga bisa juga mempelajari budaya luar negeri. Jadi kita bisa saling bertukar informasi satu sama lain. Itu saja dampak positifnya. Kita akan lanjut ke dampak negatif. Saya akan menjelaskan dampak-dampak negatif iptek dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial, lalu akan muncul kriminalitas seperti cyberbullying dan juga hoax. Dan yang ketiga, setiap manusia atau setiap individu akan memiliki sikap individualisme, karena di mana teknologi akan menyita banyak waktu manusia sehingga manusia jadi sulit bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, akan terjadi perubahan budaya atau gaya hidup, yaitu contohnya dengan cara berpakaian. Baik, jadi saya akan menjelaskan sikap selektif PHDP pengaruh kemajuan iptek sosial budaya. Jadi beberapa sikap selektif yang dapat kita lakukan sehari-hari, terutama dalam pengaruh iptek dalam aspek sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek secara positif. Yang keempat, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan pada video kali ini, ilmu pengetahuan teknologi atau iptek sangatlah berpengaruh dalam bidang sosial dan budaya. Begitu banyak kelebihannya, namun tidak sedikit juga kekurangannya.
Oleh karena itu, perkembangan dalam ilmu pengetahuan teknologi sangatlah penting, karena dapat memicu faktor-faktor kelebihan lainnya dalam proses perkembangannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan terima kasih.